Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Zoom rapat hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum masuk ke materi, mohon konfirmasi apakah suara saya terdengar jelas. Oke, baik. Kalau begitu, hari ini kita akan membahas finalisasi proyek Greenloft dan memastikan semua bagian sudah sesuai. Untuk memulai, saya persilahkan Ika sebagai pembawa presentasi untuk memberikan penjelasan materi tentang proyek Greenloft. Ika, silakan. Terima kasih Pak Andre. Selamat siang rekan-rekan. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Cukup jelas, Bu. Baik, di sini saya akan membahas progres Project Greenloft mulai dari latar belakang, tujuan, hingga timeline dan anggaran. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan jumlah sampah plastik terbesar di dunia, bahkan menempati posisi kedua sebagai penyumbang sampah plastik global. Hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengolahan sampah dan minimnya inovasi dalam memanfaatkan limbah plastik. Melihat kondisi tersebut, Greenloft hadir sebagai solusi kreatif yang berfokus pada pengolahan sampah plastik, khususnya kemasan minuman dan bungkus plastik yang menjadi produk kerajinan memiliki nilai ekonomis. Proyek ini tidak hanya menekankan kreativitas, tetapi juga berorientasi pada berkelanjutan lingkungan. Kemudian di sini ada tujuan dari Greenloft. Tujuan Greenloft yang pertama adalah menghasilkan produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan yaitu limbah plastik yang semula tidak memiliki nilai diolah menjadi kerajinan tangan seperti tas atau dompet sehingga dapat digunakan kembali dan mengurangi jumlah sampah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan awareness masyarakat. Melalui edukasi dan pendekatan digital, Greenloft ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam pengolahan sampah. Yang ketiga adalah memperkuat promosi digital berbasis kampanye keberlanjutan. Platform digital termasuk media sosial dan prototipe aplikasi Greenloft digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, mengajak masyarakat, dan mendukung gerakan pengurangan sampah plastik. Selanjutnya adalah deskripsi proyek dari Greenloft. Greenloft itu ingin berfokus pada proses mengolah sampah plastik jenis kemasan menjadi produk kerajinan yang ekonomis dan bernilai guna. Nah, di sini seperti terlihat pada gambar, yang semulanya hanya sampah plastik minuman biasa, kemudian kita akan mengubah menjadi kerajinan ekonomis berupa tas yang memiliki dapat digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya, proyek ini juga didukung dengan pembuatan prototipe aplikasi Greenloft, yaitu aplikasi simulasi yang berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengirimkan sampah plastik ke pihak Greenloft. Aplikasi ini memberikan gambaran alur pengumpulan, pengecekan, dan pengolahan sampah sekaligus menjadi bagian dari strategi komunikasi digital. Seperti yang terlihat di sini ada beberapa fitur dari aplikasi Greenloft sehingga di sini masyarakat bisa memilih kategori sampah yang akan mereka kirimkan, kemudian hasil dari sampah yang mereka kirimkan mereka bisa melihat di aplikasi ini berupa produk hasil dari kerajinan yang diolah. Selanjutnya di sini ada timeline project dari pengembangan Greenloft. Yang pertama, dari minggu ke-8 hingga minggu ke-14, Project Greenloft dikerjakan dalam 7 minggu dengan tahapan yang sistematis. Di minggu ke-8, Greenloft ingin melakukan brainstorming ide dan pembagian tugas antar anggota tim. Kemudian di minggu ke-9, pengumpulan data awal mengenai sampah plastik serta observasi lapangan. Di minggu ke-10, kita akan melakukan pengolahan data dan analisis masalah untuk menemukan fokus project. Kemudian di minggu ke-11, kita akan melakukan penyusunan solusi dan pengembangan konsep aplikasi Greenloft. Di minggu ke-12 kita akan melakukan pembuatan prototipe aplikasi Greenloft termasuk tampilan dan alur fitur yang lebih baik lagi. Kemudian di minggu ke-13 kita akan melakukan uji coba internal, pengumpulan feedback serta revisi perbaikan aplikasi dan produk akhir dan produk. Kemudian di minggu ke-14 kita akan melakukan finalisasi laporan proyek dan persiapan untuk presentasi akhir. Nah, dari timeline ini kita akan menunjukkan bahwa proyek dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan kolaboratif.
Kemudian selanjutnya adalah ada beberapa anggaran yang kami perlukan untuk melakukan launching project aplikasi Greenlock ini, perusahaan Greenlock. Yang pertama di sini kita pada bagian bahan dan alat produksi kita membutuhkan anggaran sekitar 100 juta. Kemudian pada promosi digital dan media sosial kita membutuhkan anggaran sebesar 20 juta. Kemudian selanjutnya pada operasional dan transportasi kita membutuhkan cukup dana yang tinggi yaitu sekitar 500 juta. Kemudian pada desain dan prototipe aplikasi kita membutuhkan dana sekitar 50 juta. Total modal awal pada proyek pengembangan ini itu sekitar 670 juta. Oke, mungkin segitu saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya bisa ditambahkan atau ada beberapa saran dari Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ika karena sudah memberikan penjelasan yang sudah bagus. Mohon izin menanggapi pertama terkait anggaran operasional yang besar. Apakah kita memiliki breakdown lengkap untuk setiap pengeluaran? Karena dalam format online seperti ini kita perlu transparansi melalui dokumen yang bisa diakses bersama. Yang kedua, untuk uji coba internal minggu ke-13, apakah sudah ditentukan skenario testing dan tools yang akan digunakan? Mengingat ini proyek aplikasi, uji coba biasanya memerlukan standar tertentu. Baik, terima kasih Kak. Baik Pak Andre, saya izin tampung terlebih dahulu. Apakah mungkin ada yang ingin memberikan pendapat atau ide yang lain selain Pak Andre? Silakan, boleh ajukan saja. Baik, terima kasih atas itunya. Baik, saya akan menambahkan beberapa ide untuk perusahaan Greenloop ini. Masukan dari saya untuk promosi digital, saya usul menggunakan live session di Instagram atau di TikTok. Untuk edukasi pengelolaan sampah, selain itu, aplikasi Greenloop mungkin bisa ditambahkan sedikit fitur tampilan berita terkait sampah yang ada di Indonesia ini. Fitur ini itu akan membuat pengguna lebih interaktif dan tahu kondisi sampah yang ada di Indonesia ini. Baik, terima kasih atas sarannya kepada Pak Andre dan Ibu Sartika. Untuk anggaran operasional, kami masih sedang menyusun breakdown dan akan mengupload ke Google Drive agar bisa diakses oleh kita semua atau bersama. Nah, untuk uji coba internalnya, kami masih menyiapkan beberapa skenario seperti fungsional testing, UI testing, dan user flow testing. Kemudian untuk saran fitur tampilan berita dan live session akan kami pertimbangkan dalam tahap revisi konsep. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam. Oke, baik Pak Andre. Semua poin yang dibahas pada rapat sudah saya catat. Jadi untuk pengembangan proyek Greenloop mengenai perkembangan fitur aplikasi, uji coba internal di minggu ke-13, dan juga untuk pencatatan anggaran operasional. Sekian. Oke, baik. Terima kasih semuanya untuk diskusi. Mohon tim penyusun segera update dokumen, anggaran, dan indikator uji coba di Drive. Kita akan bertemu kembali minggu depan, tetap melalui Zoom, untuk evaluasi berikutnya. Dengan ini, rapat saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.